terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, semua orang buntu. Kenapa? Saat itu saja mungkin para sahabat tak sampai jumlahnya 6.000 atau 7.000 orang. Yang mau datang 10.000 lebih. Lengkap dengan persenjataan, lengkap dengan kendaraan kuda mereka. Habis Madinah. Memang akan habis Madinah. Bagaimana para sahabat? Maka tak ada yang menyetuskan ide yang bagus kecuali satu. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Karena di daerahnya Persia biasa dilakukan semacam itu, tetapi dengan parit yang teraliri air. Nah, kali ini tidak. Membuat parit di padang pasir, di tanah yang gersang. Panjangnya 5,5 km, sama dengan dari Rengat sampai jembatan 1. Bukan jembatan 1 ini, jembatan yang tengah sana, jembatan 2 lah. 5,5 km. Lebarnya 4,3 meter, dalamnya lebih dari 3 meter. Terbayang? Nyangkul saja kita di tanah liat, bukan main capeknya. Tapi itu dilakukan oleh para sahabat, karena memang gerbang Madinah itu hanya itu yang tersisa. Yang lainnya itu tertutupi dengan perbukitan, sawahil, daerah perbukitan dia seperti bukit baris yang melengkung. Kemudian itulah pintu satu-satunya. Salman mencetuskan itu dan disetujui oleh Nabi, dibuatlah. Kuda-kuda tidak bisa melalui, mereka sibuk membuat jembatan dan sebagainya. Walaupun sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz atau siapa ya namanya ya, Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia sebagai seorang yang syahid di waktu perang Ahzab itu, atau dinamakan dengan perang Khandaq, perang parit, karena dicetuskan oleh Salman Al-Farisi. Panjang 5,5 km, kemudian lebarnya 4 meter lebih, dalamnya 3 meter di tanah Madinah. Bapak ibu yang pernah haji dan umroh pasti terbayang. Mungkin kalau kita standar cangkul kita orang Indonesia, mungkin ya mungkin udah patah, udah bengkok udah. Tapi di saat kesulitan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW memukul buah batu yang para sahabat buntu. Ada sebuah batu yang besar di salah satu aliran Khandaq itu, tak bisa dihancurkan. Nabi membawa cangkul datang, pukul, terpercik sekali ya, nampaklah di situ bisyarah. Ada istana-istana putih yang nampak dari Romawi, istana-istana merah, kemudian Babus San'ah terbuka dan sebagainya. Nah, itu sebuah bisyarah. Akhirnya Persia pun takluk, Romawi Timur takluk, kemudian daerah Yaman pun takluk di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kecuali beberapa daerah penting seperti Konstantinia atau daerah Bizantium, ya, Konstantinopel atau Turki sekarang, Istanbul atau Istanbul sekarang, yang ibu kotanya sebelumnya adalah Edirne di seberang daerah Eropanya. Maka Turki itu daerah Eurasia, Eropa dan Asia. Itu sudah tertakluk. Bisyarah Rasul satu lagi yang tertinggal, dan itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan, yaitu Roma, Vatikan. Dan itu hampir saja dilakukan perjalanan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih telah membebaskan Konstantinopel, meneruskan perjalanan. Dia ingin bisyarah Rasul kedua-duanya milik oleh dia. Begitu dia tamaknya terhadap kebaikan, akhirnya dilakukan perjalanan. Salah satu pasukannya mengkhianati, memberikan racun, meninggal di daerah Hungaria, belum sampai ke daerah Roma, Vatikan. Padahal hampir ditaklukkan oleh dia. Kapan itu ditaklukkan? Di zaman setelah kita ini, insya Allah.